2021. Di aula utama, suara Lu Ye terus terdengar, dan semua orang mendengarkan. Sekarang mereka mengetahui informasi spesifik tentang Zixuan dan waktu kedatangan mereka yang akan datang. Mereka tentu perlu membuat beberapa pengaturan rinci. Hal terpenting dalam pertempuran ini bukanlah puluhan ribu kultivator iblis Zixuan, tetapi 10 Sansein Realm. Selama ahli tingkat Master Iblis ini dilenyapkan, sisanya dapat dimenangkan apapun yang terjadi. Qin Yi duduk di sana dengan bingung, seolah-olah sedang bermimpi sejenak. Dia mungkin punya gambaran tentang apa yang ditawarkan galaksi Jadecons, jadi dia tidak tahu di mana Lu Ye menemukan begitu banyak pembantu, dan mereka berasal dari ras yang berbeda. Yang lebih mengejutkannya adalah banyaknya sinar matahari di aula sepertinya mengikuti petunjuk Lu Ye. Dia juga telah mengetahui dari kultivator galaksi Sifang yang telah kembali dari Laut Wanxiang bahwa Lu Ye berkembang dengan sangat baik di Laut Wanxiang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak konstelasi bintang di masa itu telah tumbuh seperti sekarang, yang tidak diragukan menunjukkan ketinggiannya. Setelah beberapa saat, semuanya beres. Qin Yi perlahan kembali ke akal sehatnya. Adik laki-laki Lu, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, tanyakan saja. Awalnya, dia datang ke sini untuk mencari kerabat dan teman Lu Ye dan membawa mereka pergi untuk berlindung, tapi sekarang situasinya tidak lagi sama. Dia perlu melakukan ini, tetapi karena itu ada di sini, dia pasti tidak akan bisa melihat seberapa besar usaha yang bisa dia lakukan. Lu Ye memandangnya. Sudah cukup bagi kakak senior Qin untuk datang. Galaksi Sifang telah membayar sejumlah besar uang untuk menunda pasukan Zixuan. Saya, Jadecons, telah mencatat kebaikan ini. Pertempuran ini adalah pertarungan dendam antara galaksi ini dan Zixuan. Sifang galaksi tidak pantas untuk ikut campur. Setelah pertempuran ini, galaksi Jadecons pasti akan menjadi terkenal di langit berbintang, dan pasti akan menyimpan dendam sepenuhnya terhadap Zixuan. Jadecons saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, namun bukan berarti galaksi Sifang juga memilikinya. Zixuan tidak akan berani melakukan apapun pada Jadecons saat itu, namun tidak akan ada masalah untuk menghadapi galaksi Sifang, jadi yang terbaik bagi Qin Yi adalah tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, agar tidak membakar diri sendiri. Qin Yi menghela nafas. Malu. Sifang galaksi takut dengan kekuatan Zixuan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunda mereka sebentar dan membiarkan Qin Yi datang berkunjung. Mereka tidak berani berurusan dengan Zixuan. Jika mereka tahu bahwa latar belakang Jadecons begitu mendalam, akan ada pilihan yang lebih baik di galaksi Sifang, seperti mengirim beberapa kultivator untuk berpura-pura bergabung dengan pasukan Zixuan, dan kemudian melawan mereka ketika perang pecah, yang akan membuat Zixuan lengah. Namun tidak ada orang di galaksi Sifang yang mengetahui bahwa galaksi Jadecons memiliki Sansein Realm bertanggung jawab atas para kultivator di galaksi ini, tidak peduli seberapa besar kebaikan Lu Ye saat itu, mereka tidak akan berani menyinggung Zixuan sebelum mereka benar-benar yakin. Mereka mengambil banyak risiko dengan mencoba yang terbaik untuk menunda pasukan Zixuan dan membiarkan Qin Yi datang lebih dulu. Melihat ekspresinya, Lu Ye samar-samar menebak apa yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior Qin, jangan khawatir. Jika kakak senior benar-benar tidak bisa diam, silakan tinggal di Gunung Fangchun. Akan ada banyak kultivator medis yang tinggal di sini, para kultivator yang terluka selama perang juga akan kembali untuk menyembuhkan, dan kakak perempuan senior akan membantu merawat mereka. Duduk di Gunung Fangchun, dia tidak akan menunjukkan wajahnya. Selama pelindung Gunung Fangchun tidak rusak, tidak ada yang tahu bahwa ada Qin Yi di dalamnya. Qin Yi jelas mengetahui tujuan pengaturan Lu Ye, dan segera mengangguk. Saudara muda Lu, jangan khawatir, saya akan menjaga mereka dengan baik. Lu Ye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dari sudut pandangnya, tidak ada yang salah dengan respon galaksi Sifang kali ini. Dialah yang saat itu baik hati kepada galaksi Sifang. Oleh karena itu, saat Jadecons dalam masalah kali ini, galaksi Sifang mengirimkan Qin Yi ke sini untuk membawa kerabat dan teman Lu Ye untuk melarikan diri terlebih dahulu. Apalagi Sifang galaksi tidak bisa melakukannya, jadi wajar saja tidak akan ada celah di hatinya karena hal tersebut, bahkan ia cukup bersyukur, karena Qin Yi justru mengambil resiko dengan datang ke sini seperti ini. Usai berdiskusi, mereka bubar dan menghabiskan waktu terakhirnya untuk melakukan persiapan perang. Dengan informasi persis yang dibawakan Qin Yi, Lu Ye secara alami tidak perlu lagi menjelajahi area ledakan. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari ini, di pintu keluar zona ledakan, beberapa sosok raksasa tiba-tiba muncul, yang jelas merupakan kapal perang berukuran besar. Ada total 5 kapal perang, 4 di antaranya mirip dengan kapal perang pusat yang dibawa kembali oleh Lu Ye dari Laut Wanxiang, tetapi ukurannya lebih besar dan bentuknya lebih ganas. Siapapun yang melihatnya dapat mengetahui bahwa itu adalah senjata untuk menyerang kota-kota dan menghancurkan benteng-benteng. Kapal perang terakhir sangat besar. Ini adalah kapal perang tingkat Sansein Realm yang sebenarnya. Terlepas dari serangan atau perlindungan yang diilhaminya,
ia dapat dengan mudah menyaingi serangan Sunshine Realm, terutama perlindungannya. Karena berkah dari formasi yang kuat, itu sama sekali tidak sebanding dengan Sunshine Realm biasa. Dibandingkan dengan kapal perang ini, 4 kapal perang lainnya yang awalnya tidak kecil tidak dianggap besar. 5 kapal perang, 1 besar dan 4 kecil, melewati area ledakan dan benar-benar sampai di galaksi Jadekons. Akhirnya kita sampai di ruang kendali pusat kapal perang terbesar di tengah, 2 sosok berdiri berdampingan. Yang satu memiliki rambut dan janggut liar, dan ekspresi tenang, sementara yang lain memiliki aura tenang, dan matanya gelap, seperti malam yang paling gelap. Ada banyak Raja Iblis bintang Iblis Zixuan, tapi hanya ada 5 yang bisa disebut Raja Iblis Agung. Heiyun adalah salah satunya, dan ada 4 lagi. Keduanya adalah 2 dari 4 Raja Iblis besar yang tersisa. Yang sombong dengan rambut dan janggut adalah Raja Iblis Bichen. Dia telah terkenal selama puluhan ribu tahun. Melihat seluruh langit berbintang, dia termasuk yang terkuat. Yang bermata gelap adalah Raja Iblis Musuan. Meskipun ia hanya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menjadi Raja Iblis Agung, warisannya sangat mendalam dan tidak boleh diremehkan, terutama karena garis keturunannya. Ia juga memiliki keterampilan mata yang sangat kuat, yang bersifat rahasia dan sulit diwaspadai. Kali ini mereka mengirim pasukan ke 9 prefektur, dengan mereka berdua sebagai pemimpin, dan 8 Raja Iblis kecil lainnya mengikuti. Bahkan Raja Iblis kecil tetaplah Sunshine Realm, namun kultivasinya belum mencapai puncak Sunshine Realm. 10 Master Iblis dan 10.000 kultivator iblis, barisan seperti itu, Zixuan hanya menggunakannya 2 kali dalam 1000 tahun, dan setiap kali menargetkan kekuatan yang sangat kuat. Dalam keadaan normal, Keong Giok tidak sebanding dengan usaha Zixuan, tetapi jika masalahnya melibatkan 9 prefektur, ini akan berbeda. Ribuan tahun yang lalu, 9 prefektur adalah alam paling terkenal di seluruh langit berbintang. Kekuatannya tak tertandingi oleh kekuatan lain di alam atas yang sama, bisa dikatakan alam cemerlang menyelimuti seluruh langit berbintang. Namun sejak perang 10.000 tahun yang lalu, 9 prefektur telah menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Sampai Heiyun mendapat kabar pasti kali ini, Zixuan langsung melancarkan serangan besar-besaran. Alasan utama membawa begitu banyak kultivator iblis ke sini adalah untuk memfasilitasi aturan 9 prefektur saat ini. Bagaimanapun, ada peluang besar di 9 prefektur. Banyak orang yang mencarinya saat itu, tetapi sayangnya tidak ada yang ditemukan, jadi jika ada sedikit orang, mereka pasti tidak akan dapat menemukannya. Pada saat ini, di samping 2 guru iblis besar, di bawah kekuatan formasi sihir, potongan-potongan benda seperti cermin menampilkan gambar dari sudut berbeda di sekitar mereka di depan mereka. Menurut rute yang diberikan oleh Heiyun, ini seharusnya adalah galaksi Jadekons. Mo Xuan berkata, 9 prefektur tidak jauh dari sini. Klonnya hilang di 9 prefektur terakhir kali. Bichen mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah. Klon Heiyun telah ditempa selama 3000 tahun dan memiliki tingkat kultivasi Sunshine Realm tahap tengah. Menurut apa yang dia katakan, dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan tubuh aslinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, tapi dia bisa menyelesaikan Sunshine Realm tahap tengah dengan begitu mudah. 9 prefektur ini terlihat cukup bagus. Mo Xuan tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah 9 prefektur, dan meskipun sudah ribuan tahun, akan selalu ada sesuatu yang tidak terduga. Kedua Raja Iblis itu sedang mengobrol, tapi tidak ada yang menganggap serius 9 prefektur. Bahkan jika Sunshine Realm benar-benar menguasai 9 prefektur sekarang, kali ini mereka menyerang dengan kekuatan absolut. Apa yang bisa dilakukan lawan untuk menghentikan mereka? Apakah ada kabar dari Heiyun? Bichen bertanya. Mo Xuan menjawab, belum, tapi Heiyun mengatakan sebelumnya bahwa dia akan pergi ke Laut Wanxiang untuk menangani Pulau Tiga Alam terlebih dahulu. Ada banyak kultivator dari 9 prefektur di pulau spiritual itu. Kami akan mengambilnya dulu, lalu dia akan datang dan bergabung dengan kita. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya sudah berangkat, tapi saya tidak tahu kapan dia akan tiba. Apakah kamu ingin menunggunya? Tidak, Bichen menggelengkan kepalanya. Tetap bergerak maju dan temukan 9 prefektur. Mo Xuan mengerti dan sedang menunggu perintah armada untuk melanjutkan. Saat dia berjalan ke depan, matanya tiba-tiba berbalik, dan suara terkejut keluar dari mulutnya. Hei! Bichen juga melihat ke dalam ke arah itu. Di mana mata kedua klan iblis bertemu, sebuah cermin memantulkan pemandangan langit berbintang di dekatnya. Pada saat ini, bola darah tiba-tiba muncul di posisi itu, bergegas menuju armada. Teknik pelarian darah. Mo Xuan mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Aneh bagi seorang kultivator tiba-tiba muncul di tempat seperti ini dan melakukan pelarian darah. Selain itu, dia tidak melihat ada orang yang mengejarnya di belakangnya, jadi Mo Xuan tidak tahu apa yang orang lain coba hindari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang yang melakukan teknik pelepasan darah sebenarnya adalah Sunshine Realm.
Datang ke arah kami. Bichen menyipitkan matanya sedikit. Menarik. Mo Xuan mengerutkan bibirnya. Zixuan baru saja tiba di galaksi Jadekons ketika Sunshine Realm menggunakan pelarian darah untuk bergegas menuju armada. Apa yang dia coba lakukan? Biasanya, sekali teknik rahasia seperti Blood Escape digunakan akan menghabiskan banyak energi dan membebani diri sendiri, jika dipertahankan terlalu lama bahkan dapat menyebabkan gejala sisa. Oleh karena itu, sebagian besar digunakan untuk melarikan diri atau mengejar dan tidak akan digunakan secara normal. Saat mereka berdua sedang berbicara, Raja Iblis telah muncul di kapal perang lain untuk mencegatnya. Tingkat kultivasi Sunshine Realm yang menggunakan teknik Blood Escape tidak tinggi, dan sepertinya dia baru saja dipromosikan belum lama ini, jadi Raja Iblis yang muncul mungkin berada di tahap tengah Sunshine Realm, dan merupakan salah satu dari 8 Master Iblis kecil. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya. Dia jelas-jelas adalah iblis rusa. Dia tinggi dan berotot. Dia melompat keluar dari kapal perang dan menghadapi cahaya berdarah. Dia berteriak, "Siapa yang datang?" Dia tidak mendapat tanggapan sama sekali, cahaya darah yang mengalir ke arahnya bahkan lebih cepat. Mencari kematian. Raja Iblis Rusa sangat marah, dengan energi iblis mengepul di sekujur tubuhnya. Bayangan rusa raksasa melintas di belakangnya sejenak, dan kemudian tubuhnya membengkak. Dia mengandalkan kultivasinya yang lebih kuat dan menghadapinya tanpa ketakutan, cahaya berdarah menyambutnya. Dalam sekejap tabrakan, elemen iblis bergetar dan ruang meledak. Cahaya darah menyebar, memperlihatkan sosok yang ditutupi oleh cahaya darah. 2022. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sini, dan samar-samar terlihat wajah seorang pria muda setelah cahaya darah menghilang, tetapi sepertinya dia telah dirangsang oleh suatu sumber yang tidak diketahui, dan ekspresinya sangat ganas dan menakutkan, dan tanpa berlumuran darah, pemuda ini justru dipenuhi lapisan aura hitam, berputar dan menari di tubuhnya seperti makhluk hidup. Bahkan jika dilihat dari kejauhan, aura hitam memberikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan, seolah-olah warna hitam adalah kondensasi dari kotoran dunia. Jika hanya itu saja. Kuncinya adalah keadaan Raja Iblis saat ini. Tingkat kultivasinya tidak diragukan lagi lebih tinggi daripada pemuda dalam cahaya berdarah. Namun, dalam tabrakan tadi, dia gagal mengambil keuntungan apapun. Sebaliknya, dia juga tampaknya menderita sedikit kerugian. Tubuh kuat itu berguling di langit berbintang dan terbang terbalik. Butuh beberapa napas untuk menjadi stabil. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas dia tidak menyangka akan dihempaskan oleh lawan yang kultivasinya lebih lemah dari miliknya. Bahkan dia tidak menahan diri pada saat itu. Raja Iblis lainnya sedang menonton di kapal perang, dan perasaan mereka tidak begitu jelas, tapi dia bertabrakan langsung dengan musuh dan segera menyadari ada yang tidak beres. Keadaan pihak lain tidak normal. Sepertinya dia sudah gila, tapi sepertinya belum. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, Raja Iblis Rusa belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Dia gila dan tenang. Keadaan yang sangat kontradiktif ini tidak diragukan lagi adalah yang paling tepat untuk menggambarkan dia. Tidak ada ruang baginya untuk berpikir terlalu banyak saat ini, karena setelah tabrakan itu, pemuda yang terlihat sedikit tidak normal itu berlumuran darah lagi, dan dia bergegas menuju kapal perang terbesar di pusat Zixuan dengan momentum yang dahsyat. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan, tapi Raja Iblis Rusa tidak bisa mengabaikannya dan segera melangkah keluar untuk mencegatnya. Namun momen penundaan ini membuat jarak di antara mereka semakin lebar, sehingga mustahil untuk dicegat. Untung saja kapal perang tersebut tidak menjadi sasaran. Melihat serangan musuh, seberkas cahaya memancar dari kapal perang tersebut, keganasannya sebanding dengan Sunshine Realm sendiri. Pemuda itu tidak punya pilihan selain mundur dan bergerak maju secara memutar, tetapi berulang kali dihadang oleh kekuatan kapal perang. Melihat iblis rusa mendekat, pemuda itu tiba-tiba mengubah arahnya dan menyapu ke arah kapal perang di sebelah kiri. Rupanya dia harus mengubah tujuannya di bawah tekanan. Kapal perang yang menjadi sasaran segera melakukan serangan balik untuk memblokirnya, namun bagaimanapun juga, kapal perang ini tidak sekuat kapal perang terbesar, dan serangan yang dilancarkannya tidak cukup untuk menghentikannya. Tiba-tiba, cahaya darah menempel di permukaan kapal perang. Pada saat yang sama, susunan pelindung kapal perang didorong hingga batasnya, dan cahayanya begitu kuat sehingga seluruh kapal perang tampak tertutup oleh tirai cahaya terang. Tidak ada yang tahu apa maksud cahaya berdarah itu, tapi menempatkan Sunshine Realm begitu dekat dan mendorong lingkaran pelindung hingga batasnya tidak diragukan lagi merupakan respons terbaik dan paling tepat. Raja Iblis Rusa meraung dan membunuh, berniat mengusir cahaya berdarah itu. Selama naik turunnya mana, pola spiritual muncul dari udara tipis di kaki cahaya berdarah. Di kapal perang terbesar, 2 Master Iblis besar telah memperhatikan gerakan berdarah. Ketika mereka pertama kali melihat spirit rune, Bichen dan Mo Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tampilan cemas Bichen berubah. Void Spirit Pattern. Setelah hidup bertahun-tahun, dia juga mencoba-coba seni spirit rune.
Meskipun dia tidak memiliki bakat di bidang ini, umur panjangnya dapat menutupi banyak kekurangan, jadi dia dapat dilihat secara sekilas, terlihat bahwa ini adalah pola spiritual kehampaan yang sangat kompleks. Tidak, Mo Xuan juga berbisik, dan buru-buru mengirim pesan ke Master Iblis Rusa yang mendekati pemuda itu dengan cepat. Mundur. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba membangun pola spiritual void, tetapi pola spiritual void biasanya terkait dengan transmisi dan gerakan. Hampir pada saat yang sama ketika suaranya jatuh, spirit rune sedikit bergetar, dan saat berikutnya, sosok tiba-tiba muncul di samping cahaya berdarah. Setiap sosok hampir sama dengan darah, diselimuti darah, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi memberikan perasaan yang sangat familiar. Ada total 8 sinar cahaya darah yang ditransmisikan melalui spirit rune kehampaan, termasuk yang pertama, ada 9 sinar. 9 sinar darah ini semuanya dipenuhi aura sinar matahari, dan sepertinya berasal dari sumber yang sama. Begitu muncul, mereka buru-buru menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, di atas meteorit di kejauhan, Lu Ye berdiri diam di tempat, menahan auranya, dan menatap ke arah armada Zixuan. 9 bayangan darah tidak ada di sampingnya, tapi 9 klon darahnya yang berharga. Namun 9 klon darah berharga saat ini berbeda dengan klon darah berharga normal, karena masing-masing membawa bagian buah hitam dari pohon bakat. Ketika dia berada di Laut Wanxiang, Lu Ye telah mencoba untuk menghilangkan buah hitam dari pohon bakat. Setelah beberapa percobaan, klon pohon bakat dapat membagi setengah dari buah hitam, tetapi dia tidak dapat membuang klon pohon bakat, jadi metode ini tidak ada artinya. Kemudian dia memikirkan tentang klon darah yang berharga, yang merupakan sejenis klon pohon bakat dapat membelah buah hitam, dan tidak ada alasan mengapa klon darah yang berharga tidak bisa. Upaya awalnya tidak memuaskan, tetapi dengan kerja keras dan ketekunan Lu Ye, akhirnya membuahkan hasil. Darah berharga dalam tubuh seseorang dapat menyerap sebagian sari buah hitam dan membawanya ke dalamnya. Dengan cara ini, selama klon darah berharga tersebut dibuang, buah hitam tersebut dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit. Sebelum kembali ke 9 prefektur, 9 tetes darahnya yang berharga telah disiapkan, masing-masing membawa sebagian sari buah hitam. Ia tidak membuang 9 tetes darah berharga itu saat itu, karena setelah membuangnya, ia harus mengkonsentrasikannya kembali, menghabiskan waktu dan tenaga, dan selalu siap menggunakannya saat ini. Toh itu adalah 9 tiruan dengan tingkat sinar matahari, bila digunakan di tempat yang tepat bisa berperan besar. Sama seperti momen ini, target awalnya adalah kapal perang terbesar. Benda ini terlalu kuat, jadi tentu saja harus dipotong terlebih dahulu. Jika dia punya cukup waktu, seharusnya tidak ada masalah bagi klon darah berharga untuk mendekati kapal perang terbesar, tapi, rencananya tidak selalu berhasil, dan ada sedikit masalah dengan rencananya. Lu Ye juga tidak menyangka bahwa setelah menyerap sebagian sari buah hitam, klon darahnya yang berharga akan mengalami beberapa perubahan halus. Masing-masing klon miliknya, setelah dipadatkan, tampaknya memiliki pemikiran dan gagasannya sendiri. Ini luar biasa. Klon darah yang berharga terkondensasi dari darahnya yang berharga dan merupakan bagian dari dirinya. Secara logika, dia bisa mengendalikannya dengan mudah, seperti menggerakkan jari-jarinya. Tetapi situasi saat ini adalah jari-jari itu punya idenya sendiri, dan situasi ini menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Lu Ye hanya memikirkannya sebentar dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Buah hitam adalah kondensasi dari 7 emosi dan 6 keinginan para kultivator yang telah ia telan. Ketika klon darah yang berharga menyerap hal-hal ini, itu setara dengan pemikiran para kultivator yang telah mati itu dibangkitkan dalam klon darahnya yang berharga. Lu Ye tidak tahu apakah jika dia membiarkannya, Yuan Du, Gusi, Chen Xuanba, dan lainnya yang telah mati suatu hari nanti akan hidup kembali dengan bantuan klon darah berharga. Mungkin tidak, lagi pula, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, bahkan jika klon darah yang berharga bangkit kembali karena hal ini, ada kemungkinan besar bahwa itu hanya akan menjadi keberadaan aneh yang hanya mengetahui pembunuhan dan kehancuran. Masalahnya sekarang adalah dengan pengaruh sari buah hitam, kendali Lu Ye atas klon darah yang berharga akan melemah seiring waktu. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia memadatkan dan menyerap klon darah berharga yang menyerap sari buah hitam. Rencananya berjalan sedikit salah, tapi tidak ada yang serius. Meledak, Lu Ye menatap ke depan dan berbicara dengan lembut. Saat kata-kata itu jatuh, fluktuasi energi yang sangat menakutkan dipancarkan dari 9 klon darah berharga yang tersebar, cahaya darah tiba-tiba meledak dan dengan cepat menyebar ke segala arah untuk menutupi langit berbintang yang luas. Lu Ye melihatnya dari kejauhan dan menghela nafas. 9 klon darah harta karun agak menolak instruksinya, jadi mereka gagal meledak bersama, dan kerusakan yang ditimbulkan jelas berkurang. Jika 9 klon darah berharga bisa meledak pada saat bersamaan, kerusakan yang ditimbulkan akan beberapa kali lebih besar. Cahaya berdarah memenuhi udara dan bertahan untuk waktu yang lama.
Beberapa sosok bergegas keluar. Di antara mereka adalah Raja Iblis Rusa. Selain dia, ada dua orang kuat setingkat Raja Iblis. Kepala mereka berwarna abu-abu dan jelas terluka. Cahaya darah berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan pemandangan ruang itu. Dari 5 kapal perang Zixuan yang masuk, hanya 4 yang tersisa saat ini. Yang lebih kecil telah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu kapal perang yang sebelumnya mengejar pada klon darah berharga. Kultivator Zixuan di kapal perang, kecuali untuk 2 guru iblis yang melarikan diri, tidak ada orang lain, termasuk Jade Moon dan Konstelasi, yang masih hidup. 9 klon tingkat sinar matahari menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika kekuatannya berkurang drastis karena beberapa kecelakaan, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bahkan jika kapal perang mendorong kekuatan pelindungnya hingga batasnya, ia masih mudah terkoyak. Ketika ketiga Master Iblis muncul, mereka buru-buru mendekati kapal perang terbesar di sisi mereka, panik seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Meskipun 3 kapal perang kecil lainnya tidak rusak, mereka agak terpengaruh, dan masing-masing mengalami kerusakan. Di aula kendali pusat kapal perang terbesar, mata Bichen dan Mo Xuan berkedut. Mereka baru saja melihat pemandangan mengejutkan dengan mata kepala mereka sendiri. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Teknik ledakan darah. Bichen berkata dengan suara yang dalam, menyadari bahwa itu adalah teknik ledakan darah klan darah. Ini adalah teknik rahasia yang digunakan oleh ras darah untuk membunuh musuh bersama-sama. Apa yang terjadi? Seru Mo Xuan. Mereka baru saja tiba di galaksi Jade Cons, dan 9 ras darah Sunshine Realm tiba-tiba muncul, dan mengapa 9 Sunshine Realm ini melakukan teknik ledakan darah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu adalah Sunshine Realm, dan sebanyak 9 orang diberangkatkan sekaligus. Apakah ini galaksi Jade Cons? Bukankah ini markas klan ras darah? Mo Xuan penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Untuk mengambil langkah mundur, meskipun ini benar-benar markas para ras darah, tidak ada ras darah dimanapun yang memiliki keberanian untuk secara langsung membiarkan 9 Sunshine Realm menghancurkan dirinya sendiri untuk mencegat armada Zixuan. Kebencian macam apa ini? Dimanapun Sunshine Realm ditempatkan, itu adalah andalan. 9 orang dikirim sekaligus untuk menghancurkan diri sendiri untuk mencegat. Siapa yang memiliki fondasi yang kuat dan dapat menyia-nyiakannya sesuka hati? Dapat dikatakan bahwa penghancuran diri 9 Sunshine Realm langsung membuat Zixuan tercengang, tidak hanya Zixuan yang bingung, bahkan Sunshine Realm dari semua ras di Gunung Fangchun yang mengamati pemandangan ini melalui formasi juga sedikit bingung. Lu Ye sebelumnya mengatakan bahwa dia akan memimpin, jadi tentu saja semua orang tidak keberatan. Ini adalah masalah Jade Cons, dan wajar jika Lu Ye yang memimpin. Tapi, begini hasilnya. 9 Sunshine Realm, mereka menyalakan kembang api berdarah besar dan kemudian menghilang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka melakukan ini. 2023. Di Gunung Fangchun, banyak sinar matahari yang terkejut sekaligus bingung. Yang mengejutkan adalah Lu Ye telah melakukannya dengan murah hati. Yang membingungkan adalah apa metodenya dan apa yang terjadi dengan 9 sinar matahari. Lu Ye belum pernah menyebutkan hal ini kepada mereka sebelumnya. Giliran kita, suara Chen Xuanhai datang, menyela pikiran semua orang. Rencananya, setelah Lu Ye memimpin, giliran mereka yang muncul, jadi meski adegan tadi mengejutkan, mereka tidak bisa terlalu memikirkannya. Apakah kamu siap? Chen Xuanhai menoleh untuk melihat banyak orang yang cerah di sampingnya. Su Yuan tersenyum dan bergegas ke arahnya, menyatu dengan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap, dia tidak diragukan lagi menggunakan teknik kepemilikan jiwa unik klan jiwa. Satu demi satu, klan jiwa Sunshine Realm lainnya menerkam target yang telah mereka pilih. Klan manusia kecil mengirimkan 11 Sunshine Realm kali ini, dan klan jiwa juga datang dengan 11 orang, mereka telah berdiskusi dan memilih mitra untuk bergabung hari ini. Sebanyak 22 Sunshine Realm berubah menjadi 11 dalam sekejap, tetapi tidak peduli siapa Sunshine Realm ini, aura mereka melonjak saat ini. Semua orang merasakannya dengan penuh perhatian, dan mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Manusia kecil telah mendengar tentang rahasia klan jiwa, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka secara pribadi mengalami peningkatan besar yang dibawa oleh mereka karena dirasuki oleh klan jiwa. Dalam sekejap, aura semua orang seperti naga, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo pergi, teriak Chen Xuanhai, memimpin untuk terbang menuju langit, diikuti oleh yang lainnya. Pada saat yang sama, di mana kekuatan koalisi dari semua kelompok etnis berkumpul, banyak suku jiwa tingkat konstelasi dan Jade Moon juga menggunakan teknik kepemilikan jiwa, bergegas menuju target yang dipilih dan merasuki jiwa mereka. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi klan jiwa di seluruh Gunung Fangchun, dan jumlah pasukan koalisi juga berkurang-kurang dari setengahnya. Meski jumlahnya menurun, kekuatan keseluruhannya meningkat.
Di luar Gunung Fangchun, cahaya darah yang menyilaukan telah memudar. Para kultivator iblis Zixuan yang masuk semuanya ketakutan, terutama 3 master iblis rusa yang baru saja melarikan diri, mereka dapat merasakan bahwa teknik ledakan darah yang digunakan oleh 9 ras darah Sunshine Realm barusan sepertinya tidak cukup terkoordinasi, jika tidak, mereka bertiga mungkin tidak akan bertahan hidup. Sekarang kehidupan telah diselamatkan oleh keberuntungan, semua orang masih ketakutan. Raja Iblis, ada banyak aura sinar matahari yang muncul. Tiba-tiba sebuah suara terdengar mendesak. Jelas bahwa susunan pendeteksi kapal perang telah mendeteksi perubahan di dunia luar. Raja Iblis Bichen, yang masih tenggelam dalam apa yang baru saja terjadi, mendengar kata-kata itu dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke satu arah. Di arah itu, di pantulan cermin, lebih dari 10 sosok tiba-tiba muncul, langsung menuju ke arah ini. Bahkan di dalam kapal perang, dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat dari orang-orang ini, terutama pemimpinnya, yang bahkan membawa sedikit rasa ancaman padanya, Raja Iblis hebat yang telah terkenal selama ribuan tahun. Nafasnya menakutkan, momentumnya luar biasa. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak sinar matahari? Raja Iblis Rusa, yang baru saja melarikan diri ke sini dan bahkan tidak punya waktu untuk mengambil napas, tercengang. Intelijen yang diberikan Heiyun kepada mereka di awal mengatakan bahwa tidak ada satupun sinar matahari di galaksi Jade Cons. Tentu saja, klon Heiyun hilang di sini, jadi informasi ini pasti salah. Jadi mereka mengumpulkan 10 Raja Iblis, mereka berpikir bahwa meskipun galaksi Jade Cons memiliki kekuatan tersembunyi, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Akibatnya, begitu mereka tiba, mereka diserang oleh 9 ras darah Sunshine Realm yang menghancurkan diri sendiri, dan kemudian lebih dari 10 Sunshine Realm melompat entah dari mana dan menyerang dengan kekuatan besar. Ini jelas bukan galaksi Jade Cons, mereka pasti secara tidak sengaja memasuki suatu galaksi besar. Tidak ada waktu untuk berpikir. Melihat rombongan Sunshine Realm semakin dekat, Bichen segera mengambil keputusan. Temui musuh. Dia tidak bisa membiarkan musuh mendekati kapal perangnya sendiri. Akibat dari konfrontasi Sunshine Realm juga ganas, jika dia benar-benar membiarkan musuh mendekat dan bertarung, kultivator iblis mereka sendiri pasti akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, musuh harus datang untuk menghadangnya. Setelah memberi perintah, dia memimpin dan pergi, diikuti oleh beberapa master iblis lainnya. Raja Iblis muncul di masing-masing dari 3 kapal perang lainnya, dan segera mereka berkumpul. 10 Raja Iblis berkumpul, dan esensi iblis mengepul. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada awan besar di langit berbintang. Rekan-rekan penganut Tao, kami berasal dari Zixuan Demon Star, dan saya Bichen. Saya lewat di sini secara tidak sengaja. Apakah ada kesalahpahaman? Dalam benak Bichen, ini pasti sebuah galaksi besar yang tidak mereka ketahui. Terlebih lagi, line up lawan sangat solid sehingga dia tidak ingin memulai pertarungan dengan lawan. Akan lebih baik jika kesalahpahaman bisa dihilangkan. Saat dia berbicara, dia bahkan melaporkan nama Zixuan Yaoxing dan namanya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa ini akan cukup efektif. Zixuan Demonic Star adalah eksistensi yang tidak dapat dihina dimanapun ia ditempatkan. Bukan hanya orang-orang Sunshine Realm yang menyerang dari sisi berlawanan dari Klinker yang menutup telinga terhadap hal ini, tetapi semangat juang mereka menjadi semakin tinggi. Bichen mau tidak mau merasa sedikit kesal, tetapi masalahnya telah mencapai titik ini dan tidak ada kemungkinan untuk lega, terutama karena pihak lain telah kehilangan 9 Sunshine Realm. Beberapa napas kemudian, 2 grup Sunshine Realm saling bertabrakan, dalam sekejap, gelombang mana melonjak ke segala arah, dan kekuatan jiwa murni membombardir keempat kutub. Sepotong besar langit berbintang tiba-tiba terdistorsi pada saat ini. Mustahil. Mata Bichen tiba-tiba menyipit, dan kekuatan sihir yang melindunginya menunjukkan tanda-tanda kehancuran pada saat ini. Dia adalah Raja Iblis Agung, yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, melihat seluruh langit berbintang, bahkan jika ada orang yang lebih kuat darinya, mereka hanya sekuat itu, dan jumlah orang kuat seperti itu tidak pernah melebihi jumlah 5 jari. Ini juga yang menjadi alasan kenapa dia berani memimpin para Master Iblis menghadapi musuh, karena dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun pada saat kontak itu, kepercayaan yang telah dipertahankan selama puluhan ribu tahun hampir hancur. Dia menghadapi seorang pria parubaya yang memegang pedang panjang ilusi. Pada saat kontak itu, dia merasa bahwa dia bukan tandingannya untuk waktu yang lama. Kekuatan sihir lawan jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia sudah berada di puncak sinar matahari, dan kekuatan sihirnya telah dikembangkan secara ekstrim di langit berbintang ini, bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat darinya? Namun hal yang sulit dipercaya ini terjadi dengan sangat aneh. Ini tidak hanya terjadi padanya, tapi semua Raja Iblis lainnya juga menderita karenanya. Hal ini menyebabkan 2 kelompok besar sinar matahari yang awalnya bertabrakan dengan sengit menjadi superior dan inferior pada saat kontak berikutnya.
Setelah kebuntuan singkat, semua klan iblis dan Raja Iblis mundur dengan panik, dapat dikatakan bahwa mereka mundur secepat mereka datang. Badai muncul di hati Bichen. Mereka adalah Raja Iblis Zixuan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka bisa bertarung di berbagai tingkatan. Melawan para kultivator yang bukan dari alam teratas, dan dengan premis bahwa mereka berada di alam yang sama, selama mereka menindas orang lain, mereka tidak pernah mengalami pengalaman yang keterlaluan seperti hari ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka ditekan oleh musuh dengan tingkat kultivasi yang sama. Selain itu, metode yang digunakan oleh musuh-musuh ini untuk bertarung satu sama lain sangatlah unik. Jimat spiritual ditembakkan satu demi satu secara bebas. Setiap jimat memiliki kekuatan yang besar, dan dapat diubah menjadi mantra, memperkuat diri sendiri, atau melemahkan musuh. Metode tidak ada habisnya. Bichen kaget dan akhirnya tahu dari mana datangnya sinar matahari ini. Apakah kamu ras manusia kecil? Di seluruh dunia, hanya kultivator dari ras manusia kecil yang memiliki gaya bertarung yang selalu menggunakan jimat spiritual, karena inilah landasan latihan mereka. Tapi, bagaimana bisa itu menjadi ras manusia kecil? Zixuan tidak pernah memiliki dendam terhadap manusia kecil, jadi dia tidak mengerti mengapa kelompok Sunshine Realm ras manusia kecil ini mencegat pasukan Zixuan di tempat ini. Kita tidak bisa mundur. Suara Mo Xuan tiba-tiba mencapai telinganya. Bichen terkejut dan bereaksi tiba-tiba. Tujuan utama mereka meninggalkan armada untuk menemui musuh adalah untuk mencegah akibat pertempuran Sunshine Realm mempengaruhi para kultivator iblis lainnya. Jika mereka mundur lebih jauh, tidak ada artinya untuk secara proaktif menghadapi musuh sebelumnya, karena mereka akan segera mundur ke area keempat kapal perang berada. Kita tidak bisa mundur, tapi lawan terlalu kuat untuk ditekan, jadi kita hanya bisa menariknya. Pikiran spiritual Bichen bergerak dan suaranya menyebar ke segala arah. Banyak Raja Iblis segera memahami dan bekerja sama satu demi satu. Pada saat berikutnya, kedua sisi pertempuran meluncur keluar dari busur seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, dan menyapu ke atas secara diagonal, menghindari kapal perang Zixuan di belakang mereka. Bichen mengerutkan kening, karena ia menemukan bahwa Sunshine Realm dari ras manusia kecil tampaknya tidak terlalu menolak tarikannya, melainkan mengikuti tren. Mengapa demikian? Segera dia tahu kenapa, karena dari arah di mana ras manusia kecil Sunshine Realm muncul sebelumnya, pasukan muncul di beberapa titik. Pada pandangan pertama, jumlahnya sepertinya sekitar 6 atau 7 ribu, dan sekelompok kapal perang hiu macan memimpin. Di belakang kapal perang hiu macan, banyak kultivator berkumpul dalam kelompok dan bergerak maju. Di belakang pasukan ini juga terdapat kapal perang pusat melintasi langit berbintang. Di dek, banyak sosok yang sibuk, dan mereka tidak tahu sedang sibuk apa. Jadi begitu, Bichen langsung bereaksi. Tidak peduli mengapa manusia kecil mencoba mempermalukan mereka, tetapi hanya dengan melihat postur di depan mereka, mereka tahu bahwa pihak lain sudah siap. Ini adalah pertempuran antara tentara dan jenderal, jadi sinar matahari dari manusia kecil tidak menolaknya. Dengan kata lain, merupakan keinginan kedua belah pihak untuk memisahkan medan perang Sunshine Realm. Musuh berjumlah antara 6 atau 7 ribu, dan dengan kehilangan satu kapal perang, mereka memiliki setidaknya 8.000 kultivator iblis, yang memberi mereka beberapa keunggulan numerik, dan juga memiliki 4 kapal perang yang tersedia. Bichen mengalihkan pandangannya dan tidak lagi memperhatikan sisi itu, karena menurutnya, pihak Zixuan tidak akan kalah dalam pertarungan di bawah Sunshine Realm. Masalah yang harus mereka hadapi saat ini adalah bagaimana menghadapi manusia kecil Sunshine Realm ini. Kekacauan awal telah berlalu, dan kini Sunshine Realm di kedua belah pihak sedang bertarung satu sama lain. Meski Sunshine Realm ras manusia kecil memiliki satu orang lebih banyak, dan mereka memiliki keunggulan dalam setiap pertempuran, akan membutuhkan waktu agar keunggulan ini bisa diubah menjadi kemenangan. Di atas meteorit di kejauhan, Lu Ye berdiri dan tersenyum tipis. Giliran kita. Situasi pertempuran berkembang seperti yang diharapkan. Saat ini, tentara saling berhadapan, dan para jenderal saling berhadapan, tetapi ada 4 kapal perang di sana. Pihak Zixuan memiliki keunggulan, ini tidak diragukan lagi tidak menguntungkan bagi aliansi Jade Cons. Misinya sangat sederhana, yaitu menghapus keunggulan Zixuan ini dan memungkinkan pasukan koalisi bertarung secara adil dengan kultivator Zixuan Demon Star. 2024. Sambil berbicara, Lu Ye memeriksa situasi pohon bakat di tubuhnya. Setelah 9 klon darah berharga yang membawa sebagian inti buah hitam meledak, dia merasa jauh lebih santai. Kalau dilihat ke dalam, buah hitamnya masih ada, tapi yang jelas ukurannya lebih kecil. Sebagai perbandingan, ukurannya sekitar 30% lebih kecil. 9 klon darah yang berharga dapat menguranginya hingga 30%, dan 30 klon darah yang berharga harus mampu menghilangkan buah hitam sepenuhnya. Hal ini tidak mendesak untuk saat ini, dia akan memikirkannya nanti saat punya waktu luang. Lagi pula, memadatkan darah yang berharga itu juga membutuhkan waktu dan tenaga. Setelah mengumpulkan pikirannya,
Lu Ye menoleh dan melihat ke samping. Ayo. Di sebelahnya, ada seekor harimau putih besar yang merangkak, yaitu Ember. Di samping Ember terdapat beberapa kultivator klan jiwa yang dipimpin oleh Yi. Sebagian besar kultivator klan jiwa ini sangat berbakat, mereka adalah sahabat baru Ember di tanah leluhur klan jiwa, termasuk Li Sang. Bagi suku jiwa, merupakan suatu kehormatan besar bisa dihargai oleh binatang suci dan diubah menjadi jiwa pendamping, karena dengan cara ini efisiensi latihan mereka juga dapat ditingkatkan secara signifikan. Sejak Ember memasuki tanah leluhur klan jiwa, tidak tahu berapa banyak klan jiwa yang ingin mendekatinya dan mendapat kesempatan untuk bertransformasi. Sayangnya, Ember tidak tertarik dengan hal ini. Baginya, memiliki Yi saja sudah cukup. Belakangan, Yi mengobrol panjang lebar dengannya, dan Ember dengan enggan memilih beberapa, dia dekat dengan air, jadi dia pasti mendapat kesempatan ini. Sekarang, termasuk Yi dan Li Sang, total ada 6 jiwa pendamping Ember, semuanya wanita, dan semuanya berada di level Jade Moon, yang terkuat telah mencapai level akhir Jade Moon. Tentu saja, Jade Moon dari klan jiwa berbeda dari Jade Moon biasa, mereka mengutamakan kekuatan jiwa dan tidak memiliki yang namanya kekuatan sihir. Tetapi karena itu, mereka memiliki beberapa cara yang tidak dapat dibayangkan oleh ras lain. Misalnya, pada saat ini, saat Lu Ye selesai berbicara, Yi dan yang lainnya melompat ke dalam Ember dan menghilang, Ember meraung dan menabrak Lu Ye. Bentuk tubuh dengan cepat berubah dari kenyataan menjadi virtualitas dan berubah menjadi bayangan dalam sekejap, langsung menyatu dengan Lu Ye. Saat berikutnya, Lu Ye hanya merasakan fondasinya sendiri telah meningkat pesat, bahkan jika dia tidak mengaktifkan kekuatan sihir dan darahnya, masih ada aliran kekuatan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Akhirnya aku bisa membantu. Suara Yi terdengar di benak Lu Ye, dan dia sedikit bersemangat tetapi lebih seperti orang yang bahagia dan penuh harap. Dia dan Lu Ye sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Mereka telah berbagi suka dan duka sepanjang perjalanan dan sudah menganggap satu sama lain sebagai saudara. Namun kecuali pada awalnya, Yi dan Hu Po mampu membantu Lu Ye. Belakangan, saat kekuatannya menjadi semakin kuat, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membantu. Saat itu, Yi bersikeras untuk mengikuti Li Sang ke tanah leluhur klan jiwa karena dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk melakukan perubahan, jarak antara dia dan Lu Ye akan semakin jauh, bahkan jika hubungan antara keduanya tidak akan terpengaruh oleh hal itu. Dia dilahirkan dengan poin, tapi ini bukan yang dia inginkan. Dia tidak ingin dia hanya melihat dari kejauhan saat Lu Ye bertarung dengan musuh. Ini adalah kesempatannya untuk pergi ke tanah leluhur klan jiwa dan mempraktikkan keterampilan rahasia klan jiwa. Hingga saat ini, kerinduan dan kesedihan karena perpisahan selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, ia tidak lagi harus memperhatikan Lu Ye dari kejauhan yang berjuang untuk membunuh musuh namun tidak berdaya. Dia juga bisa melakukan bagiannya. Suara Li Sang juga terdengar. Bertarung berdampingan lagi, aku sangat merindukannya. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya dia merasuki Lu Ye. Dia telah mengalami pengalaman ini beberapa kali sebelumnya, tetapi pada saat itu dia dan Lu Ye hanya kultivator konstelasi bintang. Saat ini, yang satu adalah Jade Moon dan yang lainnya adalah Sunshine Realm. Tingkat kultivasi mereka sangat berbeda dengan dulu. Beberapa suara lain juga terdengar. Kakak Lu, tolong jaga aku. Tentu saja, Lu Ye tersenyum dan merasakan bahwa dalam kondisinya saat ini, kekuatannya hampir 20% lebih tinggi daripada biasanya. Kekuatan semacam ini tidak terlalu besar, dan jauh lebih rendah dari efek yang dibawa oleh kepemilikan jiwa klan jiwa Sunshine Realm. Tetapi mengingat ini adalah peningkatan yang dibawa oleh kepemilikan jiwa itu sendiri dalam beberapa bulan, itu sudah cukup besar. Terlebih lagi, dia sekarang berada di level sinar matahari. Dan keadaan khusus yang dimiliki jiwa ini hanya dapat dilakukan melalui perantaraan Ember, binatang suci dari klan jiwa. Alasan mengapa harimau putih bisa menjadi binatang suci dari klan jiwa bukan hanya karena dapat meningkatkan efisiensi kultivasi klan jiwa yang dipilih, tetapi juga karena teknik kepemilikan jiwa yang khusus ini. Dalam keadaan normal, suatu makhluk hanya dapat dirasuki oleh satu klan jiwa, dan tidak akan pernah ada klan jiwa kedua, karena hal itu akan menimbulkan konflik kekerasan. Namun jika Ember digunakan sebagai media, tidak ada masalah seperti itu. Binatang suci memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan semua klan jiwa di bawah komandonya, mengintegrasikan mereka, dan memberkati satu orang. 6 klan jiwa, ditambah Ember, memberi Lu Ye peningkatan kekuatan sebesar 20%. Ini adalah hasil dari kepemilikan jiwa khusus ini, dan ini bukan batas Ember. Menurut Yi, kekuatan Ember akan meningkat di masa depan, dan bisa juga mengubah lebih banyak jiwa yang menyertainya. Dan begitu tingkat kultivasi Yi dan yang lainnya dinaikkan ke tingkat sinar matahari, jika mereka menggunakan kepemilikan jiwa pada saat itu, peningkatan yang akan mereka hasilkan begitu besar sehingga tidak terbayangkan. Lu Ye bahkan ragu apakah ada orang di dunia ini yang mampu menanggung promosi yang begitu mengerikan.
Setelah sedikit memahami keadaannya saat ini, Lu Ye berkata, naik. Ketika kata-kata itu jatuh, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi darah dan bergegas menuju 4 kapal perang Zixuan. Keempat kapal perang sedang bersiap menghadapi musuh saat ini. Kecemerlangan mengalir di permukaan kapal perang, yang jelas mengaktifkan kekuatan perlindungan. Di berbagai posisi, lingkaran sihir bersenandung, dan senjata ajaib ditempatkan di mata formasinya, itu mampu menyerang dengan cepat. Kekuatan ofensif kapal perang semacam itu lambat untuk terakumulasi, tetapi begitu diaktifkan, kekuatannya sangat kuat. Belum lagi kapal perang terbesar, kekuatan yang dihasilkannya setara dengan Sunshine Realm, 3 kapal perang yang lebih kecil juga setara dengan serangan penuh puncak Jade Moon. Jika mereka benar-benar membiarkan mereka memicu serangan, aliansi Jade Cons pasti akan menderita banyak kerugian. Sayangnya mereka tidak pernah memiliki kesempatan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa dengan alasan Jade Cons mengirim 11 Sunshine Realm untuk menemui musuh, masih ada Sunshine Realm kaya yang menatap kapal perang mereka. Untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika Bichen dan guru iblis lainnya memikirkan hal ini, mereka tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini karena mereka sudah sibuk. Apa itu? Di kapal perang terluar, di kabin tempat formasi pusat berada, seorang kultivator yang memantau situasi di luar tiba-tiba membuat penemuan aneh. Setelah melihat lebih dekat, dia tiba-tiba terkejut. Tidak, seorang Sunshine Realm akan datang. Cepat, kamu tidak bisa bersembunyi, lawannya terlalu cepat. Mereka sudah bersiap untuk menyerang koalisi Jade Cons. Sebuah penemuan telah dibuat terburu-buru, di manakah ada ruang untuk melarikan diri. Sesuaikan lingkaran sihir, hentikan serangan, dan tingkatkan perlindungan. Jade Moon, yang duduk sebagai penanggung jawab, dengan cepat memerintahkan. Kapal perang selalu lebih condong ke perlindungan daripada menyerang, jadi meskipun Sunshine Realm menyerang, kapal perang mungkin tidak memiliki peluang untuk melawan. Selama ada sedikit perlawanan di sini, kapal perang terbesar Zixuan akan dapat mendeteksi situasi di sini, dan kemudian akan mampu menahan Sunshine Realm ini. Kemudian mereka bisa memainkannya. Melihat bintang-bintang, armada bekerja sama untuk membunuh Sunshine Realm, bukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mengikuti perintah Jade Moon, akumulasi ofensif kapal perang yang awalnya dengan cepat menghilang. Lapisan cahaya pelindung di seluruh permukaan kapal perang tiba-tiba menjadi menyilaukan. Jelas bahwa semua upaya terkonsentrasi pada perlindungan. Dalam sekejap, kapal perang itu sepertinya telah berubah menjadi matahari kecil, menyinari langit berbintang yang luas. Di bawah cahaya yang bersinar, seberkas cahaya berdarah menerobos masuk. Meskipun tidak mencolok, itu sangat kontras dengan cahaya yang menyilaukan saat ini. Hampir semua kultivator iblis Zixuan di kapal perang mendengar dentang pedang panjang terhunus. Dalam keadaan darurat, sedikit cahaya darah itu melonjak dan berubah menjadi lingkaran darah. Dalam benturan cahaya putih berdarah, suara pedang terdengar lagi, dan pedang panjang besar tiba-tiba muncul di kehampaan, seolah-olah digenggam oleh tangan tak kasat mata dan perlahan diayunkan ke bawah. Tebasan pedang raksasa. Ini berasal dari keterampilan pedang yang diwariskan pada Belati, dan tidak diragukan lagi ini merupakan pilihan yang baik untuk menghancurkan kapal perang. Dilihat dari kejauhan, guncangan visual yang dibawa oleh pemandangan ini sungguh tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bilah besar itu sepertinya mampu membuka dunia. Saat diayunkan dengan lembut, perlindungan terang dari kapal perang hanya bertahan sesaat sebelum hancur, berubah menjadi lampu neon kecil yang melayang ke segala arah terbang. Seluruh kapal perang besar dipotong menjadi 2 bagian oleh pisau ini. Kekuatan pedang menyapu, dan kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan mati pada saat ini, tidak peduli konstelasi atau Jade Moon, tidak ada perbedaan dalam menghadapi pedang yang menghancurkan dunia. Semakin banyak kultivator iblis yang melarikan diri dari kapal perang yang rusak, semuanya tampak ketakutan. Lu Ye telah melewati kapal perang ini dan bergegas menuju kapal kedua. Namun, sebelum dia bisa mencapai tempat itu, dia terkejut menemukan bahwa banyak kultivator iblis di kapal perang meninggalkan kapal dan melarikan diri. Jelas sekali bahwa pemandangan tadi membuat mereka takut. Karena tidak aman untuk bersembunyi di kapal perang, siapa berani terus bersembunyi, tentu yang penting menyelamatkan diri. Bukan hanya kapal perang ini yang seperti ini, tapi juga kapal lainnya. Dalam sekejap, salah satu dari 3 kapal perang hancur, dan 2 lainnya ditinggalkan sepenuhnya. Hanya yang terbesar yang tetap aman dan sehat. Ini adalah kapal perang kelas Sunshine Realm dengan modal kebanggaannya sendiri. Bahkan di alam teratas seperti Zixuan, hanya ada sedikit kapal perang setingkat ini. Mereka selalu digunakan dalam perang skala besar. Meskipun tidak ada Sunshine Realm yang duduk di kapal perang saat ini, kapal perang itu sendiri masih dapat mengerahkan kekuatan yang dahsyat berdasarkan kinerja. Saat Lu Ye terbang melewatinya, serangan sudah dilancarkan ke arahnya, seperti yang diduga, kekuatannya memang sebanding dengan Sunshine Realm.
Lu Ye meluncurkan teknik penjarahannya dan terus mendekati kapal perang sambil menghindari serangan lawan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia mencapai kapal perang tersebut. Pedang panjang itu berdenting, terangkat tinggi, didorong oleh energi darah dan kekuatan sihir yang kuat. Pedang besar itu dengan cepat mengembun, seperti sebelumnya, pedang raksasa itu menebas, dengan kekuatan membelah bintang dan menebas bulan. Bilah raksasa itu jatuh, dan kapal perang itu berguncang, namun, pukulan dahsyat ini gagal menghancurkan kapal perang tersebut, atau bahkan menghancurkan perlindungannya. 2025. Meskipun Lu Ye baru saja dipromosikan menjadi Sunshine Realm, latar belakangnya sangat dalam dan kekuatan sejatinya tidak bisa diukur oleh Sunshine Realm biasa. Selain itu, Ember mengintegrasikan 6 klan jiwa, dan kekuatannya meningkat sebesar 20%. Dalam keadaan ini, bahkan jika ada seseorang Sunshine Realm yang berdiri di depannya, Lu Ye juga memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Namun dalam keadaan seperti itu, kapal perang terbesar Zixuan justru menahan serangan, yang tidak diragukan lagi berarti kekuatan perlindungan kapal perang ini berada pada level akhir Sunshine Realm. Dan ini bukanlah batasnya. Karena masih memiliki energi untuk melancarkan serangan, hampir pada saat yang sama ketika pedang raksasa Lu Ye menebas, kapal perang terbesar berdengung, dan seberkas cahaya tebal tiba-tiba meletus dari depan kapal perang, memecah jarak dalam sekejap, langsung menuju ke kejauhan. Dan secara mengejutkan arah itu adalah tempat koalisi Jade Cons berada. Lu Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Dia berada tepat di sebelah kapal perang dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam berkas cahaya ini, yang tidak dapat dilawan oleh kultivator di bawah Sunshine Realm. Jika serangan seperti itu benar-benar menimpa kelompok Jade Cons, itu akan menimbulkan korban yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Untungnya, pada saat kritis ini, sosok tinggi menonjol dari kerumunan, itu adalah Luan Xiaowei. Di barisan mereka, ada banyak Sunshine Realm yang berkumpul kali ini, tetapi Sunshine Klan Jiwa telah merasuki Sunshine Klan Manusia Kecil, dan mereka bertarung sengit dengan Raja Iblis. Yang tersisa hanyalah 3 Sunshine yang bergegas kembali dari Pulau Tiga Alam. Di antara mereka, tugas Lu Ye adalah menangani kapal perang Zixuan ini. Yan Miao memiliki tanggung jawab penting lainnya, dan tidak akan berpartisipasi langsung dalam pertempuran kali ini. Yang terakhir tersisa, Luan Xiaowei, bersembunyi di dalam kelompok kultivator ini, saat ribuan pasukan menyerang, dengan premis bahwa jumlah dan kekuatan keseluruhan di kedua sisi hampir sama, dengan Sunshine Realm sebagai komandonya, dia secara alami akan mendominasi konfrontasi berikutnya. Dia tidak menyangka akan terekspos begitu cepat, tapi sekarang dia harus berdiri. Di bawah rangsangan kuat dari kekuatan sihir Sunshine Realm, seluruh permukaan Luan Xiaowei memancarkan cahaya terang. Dia mengangkat tangannya dan senjata sihir pelindung berbentuk lonceng kecil dikorbankan, berputar di atas kepalanya. Saat kekuatan sihir melonjak, lonceng kecil ini tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba mengembang, menutupi seluruh tubuhnya dan menutupi area yang luas. Tepat di depan serangan pancaran cahaya terang. Saat berikutnya, serangan kapal perang membombardir bayangan lonceng. Cahaya putih tebal itu seperti guntur putih yang mengalir, mengandung kerusakan yang menghancurkan. Hanya dalam 2 tarikan napas, bayangan lonceng itu hancur. Luan Xiaowei terbang mundur, dan darah terus mengalir. Bahkan setelah mengaktifkan senjata sihir pelindung, dia masih terluka setelah terkena pukulan tersebut. Untungnya, dia akhirnya memblokir serangan tersebut. Lu Ye melihat pemandangan ini dari kejauhan dan menjadi sangat marah. Untungnya, mereka memiliki cukup sinar matahari dan menempatkan Luan Xiaowei di antara mereka terlebih dahulu, jika tidak, banyak orang akan menderita akibat pukulan ini. Benar saja, tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan pertarungan tingkat ini dan bisa memastikan bahwa akan selalu ada kecelakaan dalam satu atau lain bentuk selama pertarungan. Nyawa Luan Xiaowei tidak dalam bahaya, dari persepsi Lu Ye, dia hanya merasa sedikit lemah. Melihat kapal perang di sebelahnya mulai melancarkan serangan lagi, dia tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya untuk menjelajah, meraihnya di kehampaan, dan meluncurkan labu pedang. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki peluang untuk menghancurkan kapal perang ini, tetapi itu akan memakan waktu. Hal yang paling kurang saat ini adalah waktu, serangan seperti itu mungkin tidak dapat diblokir. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan pedang labu sebagai pembunuh besar. Mana diaktifkan, dan pikiran spiritual melonjak dari mulut labu pedang, cahaya pedang terbang keluar, mengikuti tarikan pikiran ilahi Lu Ye, itu menusuk kapal perang di sampingnya. Dibandingkan dengan kapal perang raksasa, cahaya pedang ini seperti jarum sulaman. Tapi perlindungan kapal perang, yang bisa memblokir serangan pedang raksasanya, sama rapuhnya seperti kertas di hadapan energi pedang seperti jarum sulaman ini, cahaya pedang yang tidak terlalu terang dengan mudah menembus pelindung permukaan kapal perang, menembus kapal perang, dan kemudian keluar dari sisi lain kapal perang. Cahayanya pecah,
dan perlindungan menyilaukan di permukaan kapal perang berubah menjadi lampu neon yang menari. Dalam sekejap, itu seperti sekelompok kunang-kunang muncul di langit berbintang. Pedang Panshan di tangan Lu Ye diangkat kembali, dan kekuatan sihirnya meningkat dengan cepat. Bilahnya, yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, dengan cepat mengembun dan menebas dengan keras. Secara diam-diam, di bawah pedang ini, kapal perang tanpa perlindungan tidak dapat lagi melawan, dan langsung mengikuti kapal perang pertama, terbelah menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, di bawah sapuan cahaya pedang, banyak nyawa yang musnah. Semakin banyak kultivator iblis yang melarikan diri ketakutan, semuanya dengan wajah gelap. Bunuh. Di langit berbintang di depan, teriakan datang dari koalisi Jade Cons. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi mereka sendiri dan mengumpulkan niat membunuh yang tak terbatas, menyapu ke sisi ini seperti gelombang yang ganas. Para kultivator iblis tiba-tiba menjadi berantakan. Pasukan Zixuan tidak dapat lagi mengandalkan armada 5 kapal perang saat ini, dan pertempuran dimulai terlalu tergesa-gesa, bahkan para Raja Iblis pun sama sekali tidak siap, apalagi mereka. Selanjutnya, sosok Lu Ye menyapu, cahaya pedangnya menyapu, membunuh secara sembarangan. Dapat dikatakan bahwa para kultivator iblis sudah berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan sebelum pertempuran sebenarnya dimulai di medan perang ini. Di sisi lain, dalam kelompok pertempuran tempat para prajurit Sunshine Realm berada, setiap Raja Iblis sangat sedih. Karena ada 10 kelompok pertempuran, tidak ada satupun yang lebih unggul, mereka semua ditindas. Ini tidak terbayangkan. Mereka semua adalah Sunshine Realm dari Zixuan Demon Star. Di bawah tingkat kultivasi yang sama, latar belakang mereka sendiri lebih kuat dari Sunshine Realm biasa. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang menekan orang lain. Kapan giliran mereka untuk ditekan? Khusus untuk musuhan, Raja Iblis Agung, lawannya jelas adalah Su Yuking. Dia bisa merasakan lawannya juga berada di puncak Sunshine Realm, tapi itu adalah ras manusia kecil, jadi kenapa dia harus menekannya? Semua orang tahu karena perawakan mereka yang istimewa dan cara mempraktikkan jimat spiritual, ras manusia kecil seringkali sedikit lebih lemah dibandingkan ras lain dalam kemampuannya bersaing secara langsung, mereka lebih mengandalkan jimat spiritual yang mereka sempurnakan, sehingga mereka mempunyai banyak cara dalam berperang, namun kemampuan menghadapi musuh secara langsung tidak cukup. Belum lagi dibandingkan dengan klan besar seperti Monster Clan. Dalam keadaan normal, ketika Mo Xuan bertarung dengan Su Yuking pasti akan dirugikan, tetapi pada saat ini situasinya terbalik. Ini sulit diterima oleh Mo Xuan. Dan pertempuran ini baru saja dimulai, dan situasinya sudah seperti ini, jika terus berlanjut, bukankah itu berarti semua Raja Iblis akan dikalahkan oleh ras manusia kecil? Mo Xuan sangat marah. Kerugian dalam pertarungan membuatnya merasa terhina. Akan baik-baik saja jika dia kalah dari Sunshine Realm ras besar lainnya yang pandai bertarung, tapi dia kalah dari ras manusia kecil adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia terima. Niat membunuhnya sangat kuat, dan dia diam-diam bersumpah bahwa berapapun harga yang dia bayar hari ini, dia pasti akan mengusir manusia kecil ini. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan datang dari suatu tempat di langit berbintang. Suara di langit berbintang tidak dapat ditransmisikan. Para kultivator dapat berkomunikasi, pada dasarnya melalui transmisi pemikiran spiritual atau dorongan mana, tetapi suara ini sangat jelas, dan mencapai telinga semua orang di kedua sisi yang melancarkan serangan dan mengorganisir pertahanan. Dan tidak peduli siapa orangnya, mereka langsung mengenali bahwa itu adalah suara drum. Mo Xuan tidak tahu dari mana suara itu berasal, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia fokus pada Su Yuking. Dia hanya ingin mencabik-cabik wanita manusia kecil ini dan memberitahu dia betapa menyedihkannya untuk berani menjadi musuhnya. Tidak hanya Mo Xuan yang seperti ini, tetapi Sunshine Clan Iblis lainnya juga seperti ini. Hanya manusia kecil Sunshine Realm yang merasakan sesuatu di dalam hatinya dan diam-diam berkata, "Kami datang." Di dekat kapal perang yang dipotong menjadi dua bagian, Lu Ye penuh dengan niat membunuh. Dia meluangkan waktu sejenak untuk melirik lokasi Gunung Fangchun. Di arah itu, sebuah kapal perang pusat berdiri di luar Gunung Fangchun, mempertahankan postur mundur ke Gunung Fangchun kapan saja. Kapal perang pusat ini adalah kapal yang dibawa kembali oleh Lu Ye dari Laut Wanxiang, ukurannya hampir sama dengan 4 kapal perang kecil yang dikirim Zixuan kali ini, dan semuanya memiliki kualitas yang sama. Pada saat ini, sosok-sosok berdiri di dek kapal perang. Jumlahnya tidak banyak, kurang dari 200, semuanya perempuan, ada yang berpenampilan seperti manusia, ada pula yang berbadan manusia dan berekor ikan. Ini jelas adalah biarawati perempuan dari suku Putri Duyung. Pemimpinnya tidak lain adalah Penatua Agung Yan Miao. Hari ini, ia mengenakan gaun ketat yang menonjolkan sosok anggunnya, rambut panjangnya diikat tinggi, membuatnya tampak heroik dan rapi, ada drum besar di depannya. Gendang besar berdiameter 3 kaki, seluruhnya berwarna giok, hanya permukaan gendang yang berwarna merah muda,
dan badan gendang memiliki pola yang rumit dan sederhana, saling bersilangan, menunjukkan kesan waktu. Dia memegang dua stik drum di tangannya, satu palu jatuh ke kepala drum, dan yang lainnya terangkat tinggi. Bunyi drum tadi jelas disebabkan olehnya. Di belakangnya, ada 4 putri duyung yang berbaris, yaitu 3 tetua suku putri duyung dan Bailu, putri dari suku putri duyung. Di antara para pemimpin tertinggi klan putri duyung, kecuali ratu yang tidak berpengalaman dalam urusan dunia, hanya ada satu tetua yang tersisa untuk menjaga wilayah tersebut, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Ketiga tetua dan Bailian juga memiliki drum besar yang ditempatkan secara horizontal di depan mereka, tetapi dibandingkan dengan yang ada di depan Yan Miao, drum di depan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih kecil. Meski begitu, itu sebanding dengan meja. 1 drum besar, 4 drum kecil, dan drum bersisi 5 semuanya merupakan benda yang sangat kuno. Dan drum bersisi 5 ini luar biasa. Lu Ye tahu sedikit tentangnya sebelumnya dan mengetahui bahwa drum bersisi 5 ini diwarisi dari klan putri duyung dari zaman kuno dan sangat berharga. Mengenai peran apa yang bisa dimainkan oleh drum 5 sisi ini, Yan Miao tidak menjelaskan secara detail, dia hanya memberitahu Lu Ye bahwa akan ada kejutan saat itu. Setelah genderang bersisi 5, ada para biarawati perempuan dari suku putri duyung, mereka disusun setengah lingkaran di geladak, semuanya berpegangan tangan erat-erat, mengaitkan jari-jarinya, dan meletakkannya dengan tenang di dada, kepala mereka sedikit diturunkan, dan wajah mereka serius. Dong, stik drum yang terangkat tinggi di tangan Yan Miao jatuh, dan suara kedua keluar. Kemudian terdengar bunyi ketiga dan keempat. Tabuhan genderang pada awalnya sangat jarang, namun lambat laun menjadi lebih padat. Setelah genderang dibunyikan 10 kali, pemandangan yang aneh muncul. Permukaan drum yang berwarna merah muda tiba-tiba menjadi lebih dalam warnanya, seolah-olah itu basah dengan darah. Setiap kali stik drum jatuh, seolah-olah membentur genangan darah. Riak-riak yang terlihat dengan kasat mata, dengan drum bersisi 5 sebagai pusatnya, memancar ke segala arah, seperti gelombang yang menyapu dan air pasang yang deras, dan langit berbintang yang kosong menjadi berkilauan seiring dengan penyebaran riak-riak tersebut.